Satu tahun setelah kejadian di Kyoto, tepatnya pada tahun 1879, di stasiun kereta api Yokohama, Jepang, Hajime Saito yang merupakan komandan kepolisian Jepang, sedang melakukan operasi bersama anggotanya untuk menangkap bos mafia Cina bernama Yukishiro Enishi. Enishi diketahui telah memperdagangkan banyak senjata secara ilegal ke negara Jepang selama beberapa tahun terakhir. Ia juga diduga sebagai mafia yang telah menjual kapal perang kepada salah satu penjahat terkenal bernama Makoto yang 1 tahun lalu berusaha menghancurkan Jepang. Makoto adalah seorang batosai yang pernah bertarung melawan Himura Kenshiro di film sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah Jepang memerintahkan Saito untuk menangkap Enishi dan untuk penyelidikan lebih lanjut. Setelah menyerang beberapa polisi yang berusaha menangkapnya, Enishi bertanya kepada Saito, apakah batosai Jepang yang legendaris itu masih memiliki bekas luka di wajahnya. Namun, karena Saito hanya diam tidak menjawab, Enishi memilih kabur dari tempat itu dan mulai menyerang beberapa polisi, serta membuat kekacauan di sana. Karena terkepung dan tidak ada jalan keluar, akhirnya Enishi menyerahkan diri ke polisi Jepang. Anehnya, pemerintah Jepang tidak punya kuasa untuk menghukum Enishi dan memilih mengembalikan otoritas tersebut ke pemerintah Cina. Hal itu dilakukan agar Cina dan Jepang tetap menjaga perdamaian antar negara. Usut punya usut, ternyata Enishi adalah salah satu bos mafia yang paling berpengaruh di Cina dan memiliki dukungan politik di pemerintahan. Oleh karena itu, tidak heran kalau pemerintah Cina membiarkan Enishi berkeliaran dengan bebas, walau terbukti memiliki catatan kriminal dan kejahatan di dalam maupun luar negara. Di lain sisi, Himura dan Kaoru masih menjalani hidup dengan damai setelah berhasil mengalahkan Makoto. Malam harinya, Himura bersama yang lain pergi makan malam di sebuah restoran yang sudah menjadi langganan mereka di dekat dojo. Tak lama setelah Himura dan yang lain meninggalkan restoran, ternyata Enishi kembali ke Jepang bersama anak buahnya dan meledakkan restoran itu menggunakan sebuah meriam yang ia miliki hingga terbakar. Setelah kejadian itu, para polisi datang dan berusaha mencari tahu asal-usul arah meriam itu, hingga mereka menduga kalau arahnya berasal dari bukit di dekat sana. Para polisi juga mengajak Himura untuk menyelidiki hal tersebut. Namun sayang, saat mereka tiba di sana, mereka tidak menemukan bukti apapun dan hanya sebuah kertas yang berisi pesan tentang hari penghakiman manusia. Setelah melihat pesan itu, Himura menyadari kalau ada seseorang yang berusaha balas dendam kepadanya dan cara orang tersebut melakukan pembantaian, sama seperti yang dia lakukan dulu dengan meninggalkan kertas di akhir pertarungan. Himura memberitahu kepala polisi kalau itu adalah pesan yang biasa digunakan oleh seorang batosai untuk melakukan aksi pembantaian yang dipercaya sebagai bentuk keadilan. Setelah kembali ke dojo Kaoru, Himura masih memikirkan siapa pelaku penyerangan di restoran tadi. Di lain sisi, Megumi dan Sagara baru saja selesai merawat para korban yang terluka akibat ledakan tadi. Setelah bertahun-tahun berteman dan mengetahui kalau Megumi adalah seorang dokter terampil, Sagara menanyakan tentang bekas luka di wajah Himura yang masih belum hilang walaupun sudah bertahun-tahun. Megumi menjawab kalau dulu dia pernah mendengar sebuah pepatah dari dokter terkenal, di mana seorang samurai yang memiliki bekas luka akibat kemarahan dan dendamnya terdahulu tidak akan pernah hilang sampai orang yang memberi luka itu melupakannya.
Malam berikutnya, saat Himura dan Sagara asik mengobrol, seorang polisi dojo tiba-tiba muncul di depan mereka dengan kondisi penuh luka. Pria itu mengatakan kalau dojo mereka telah diserang oleh sekelompok orang tak dikenal dan banyak anggota dojo yang tewas akibat serangan itu. Mendengar hal itu, Himura dan Sagara bergegas ke sana untuk membantu menyelamatkan beberapa anggota dojo lainnya. Saat di perjalanan menuju lokasi penyerangan, beberapa anggota polisi menghampiri mereka dan memberitahu kalau telah terjadi penyerangan lainnya di rumah kepala polisi. Karena hal itu, Himura dan Sagara memutuskan untuk berpisah, di mana Himura akan pergi ke rumah kepala polisi, sedangkan Sagara pergi ke dojo polisi. Setibanya Himura di rumah kepala polisi, ia menemukan kalau orang yang melakukan penyerangan brutal ke rumah kepala polisi disinyalir orang yang sama yang kemarin meledakkan restoran, dan dia bernama Hyoko. Saat Hyoko hendak membunuh anggota keluarga kepala polisi lainnya, Himura berusaha menghentikannya. Dengan keahlian berpedangnya, Himura berhasil memojokkan Hyoko dan membuatnya terluka parah. Karena tak ingin polisi menangkapnya, yang berakibat informasi mengenai dirinya bocor, Hyoko memutuskan untuk meledakkan dirinya sendiri menggunakan bom rakitan yang telah ia siapkan sebelum penyerangan. Akibat kejadian itu, Himura merasa sangat bersalah ketika melihat orang lain menderita karena upaya balas dendam seseorang terhadapnya. Di lain sisi, Sagara juga harus menelan kenyataan pahit, karena tidak ada seorang pun yang bisa dia selamatkan setelah penyerangan brutal yang dilakukan oleh seorang pendekar pedang. Keesokan harinya, Himura secara tidak sengaja berpapasan dengan Enishi, dan Enishi memperkenalkan dirinya sebagai adik dari gadis yang telah Himura bunuh 14 tahun lalu, yaitu Tomo. Enishi kemudian menceritakan kalau setelah kejadian Himura membunuh Tomo, dia pindah ke Shanghai, Cina, untuk berjuang membangun organisasi mafia dengan kekuatan yang dia miliki untuk membalaskan dendam atas kematian Tomo. Enishi juga mengungkapkan kalau dia tidak akan membunuh Himura secara langsung, melainkan akan membuatnya menderita terlebih dahulu dengan menyakiti orang-orang di sekitarnya. Setelah mengetahui tujuan Enishi yang sebenarnya, Himura semakin gelisah karena harus membayangkan orang-orang yang ia sayangi terluka satu persatu karena ulahnya pada waktu dulu. Di lain sisi, semenjak kejadian pembantaian kemarin, pemerintah Jepang mulai memerintahkan polisi untuk memperketat keamanan mereka. Sementara di markas Enishi, seorang politikus Cina yang kita sebut saja Samijo mendatangi Enishi untuk mempertanyakan kelanjutan kesepakatan bisnis di antara mereka. Enishi berkata kalau dia berjanji untuk menyerahkan organisasinya kepada Samijo setelah tujuan balas dendamnya tercapai. Keesokan harinya, Himura memutuskan untuk jujur dan memberitahu Kaoru beserta yang lainnya kalau serangan yang terjadi belakangan ini karena ulah Enishi. Dia adalah adik dari Tomo yang merupakan istri Himura dahulu dan yang memberikan bekas luka di pipinya. Dia ingin balas dendam padanya karena kesalahpahaman yang terjadi pada 14 tahun yang lalu, di mana Himura tak sengaja menebas Tomo karena mengalami gangguan penglihatan dan pendengaran akibat banyaknya serangan bom oleh musuhnya. Di saat yang sama, Tomo melindungi Himura dari tusukan musuhnya dan berakhir dengan Tomo terkena tebasan dari pedang Himura hingga tewas. Pertemuan mereka berawal di warung kopi, di mana Tomo diam-diam menemui Himura untuk membalaskan dendamnya karena tunangannya telah dibunuh oleh Himura. Saat beberapa orang menyerang Himura, tak sengaja Tomo berada tepat di belakangnya, hingga dia pingsan saat darah dari musuh yang telah Himura bunuh mengenai dirinya. Semenjak itu, Himura merawat dan melindungi Tomo dari musuh Himura yang berusaha menyakitinya, karena mengira Tomo adalah istrinya. Berjalannya waktu,
Tomo lebih banyak menghabiskan waktu bersama Himura, hingga membuatnya jatuh cinta kepada Himura dan memilih untuk tidak melanjutkan balas dendamnya. Jauh sebelum timbul perasaan cinta tersebut, sekelompok anggota kesogunan memanfaatkannya untuk mencari tahu kelemahan Himura. Karena telah jatuh cinta, akhirnya Tomo melindungi Himura dari serangan ketua kelompok itu dan membiarkan Himura tetap hidup, agar dia dapat membuat era baru di Jepang. Namun sayangnya, kesalahpahaman itu dilihat oleh Enishi yang saat itu berada di sana dan mengira Himura telah membunuh Tomo. Hal itulah yang memicu Enishi melakukan segala cara agar bisa balas dendam kepada Himura atas kematian Tomo yang sangat dia sayangi. Setelah mendengar cerita barusan, Sagara dan yang lainnya hanya terdiam karena mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk menghentikan Enishi. Kaoru yang mulai merasakan perasaan Himura hanya bisa terdiam bersedih setelah mengetahui kalau Himura masih mencintai wanita lain dengan tulus. Kaoru berpikir kalau Himura tidak akan pernah bisa membuka hatinya untuk gadis lain dan mencintai gadis lain seperti dia mencintai Tomo. Mengetahui kalau Kaoru patah hati, Megumi mencoba meyakinkannya kalau Himura masih mencintai Kaoru, dan dengan Himura menceritakan masa lalunya, bukan berarti Kaoru tidak memiliki kesempatan untuk dicintai Himura. Kaoru lalu pergi menemui Himura dan menyarankan Himura agar berpikir lebih tenang dan mencari solusi untuk masalah ini bersama-sama. Kaoru menyadari kalau Himura bermaksud meninggalkan mereka karena dia tidak ingin teman-temannya menjadi target sasaran Enishi dan mereka berakhir dengan penderitaan. Sementara itu di markas Enishi, seorang samurai bernama Cho datang dan berusaha mencuri koleksi pedang Enishi. Dia adalah mantan bawahan Makoto dan orang yang pernah dikalahkan oleh Himura. Kini Cho bekerja di pihak pemerintah Jepang setelah ia mengalami kekalahan dalam pertarungannya melawan Himura. Saat itu, dia berniat menantang Enishi untuk bertarung 1 lawan 1 karena tidak terima dengan hinaan Enishi yang mengungkit kekalahannya dalam pertarungannya melawan Himura. Shin kembali ke dojo Kaoru, di mana mereka kedatangan seorang gadis bernama Misao yang merupakan teman Himura, dan seorang samurai bernama Aoshi yang merupakan salah satu orang yang pernah dikalahkan Himura karena tekadnya yang ingin membunuh Himura. Mereka bertemu Kaoru dan memberikan buku catatan Tomo kepadanya. Misao mengaku kalau dia mendapatkan buku tersebut dari seorang kenalan yang mengenal Tomo dengan baik. Kenalan tersebut meminta bantuannya untuk menyerahkan buku tersebut kepada Himura. Malam harinya, Enishi dan pasukannya mulai meneror seluruh warga Tokyo dengan menyebarkan kertas berisi kata-kata penghakiman manusia. Setelah mereka menyebarkan pesan itu, mereka menyerang di beberapa lokasi kota Tokyo. Salah satu anak buah Enishi yang bernama Kujiranami mulai meledakkan beberapa bangunan dengan menggunakan senjata peledak yang menyerupai meriam. Himura yang melihat kejadian itu langsung mencoba menghentikan Kujiranami dan pertarungan pun dimulai. Beruntungnya, Himura berhasil mengalahkan dan menghancurkan senjatanya. Di lain sisi, Aoshi dan Misao bertekad untuk membantu Himura dan secara kebetulan melawan anak buah Enishi lainnya yang bernama Mungyo. Namun, karena orang yang diincar Mungyo adalah Himura, dia memilih kabur serta meledakkan tempat itu. Di dojo Kaoru, Enishi datang membawa tubuh Cho yang sudah tidak bernyawa karena kalah melawan Enishi. Melihat kemunculan Enishi di tempat itu, Sagara berusaha menghadapinya untuk melindungi Kaoru dan yang lainnya. Namun, kemampuan bertarung Enishi jauh lebih unggul dari Sagara.
sehingga dia dapat dengan mudah menjatuhkan Sagara. Tak lama, Himura yang telah berhasil mengalahkan anak buah Enishi bergegas ke dojo Kaoru untuk memastikan teman-temannya baik-baik saja. Sayangnya, saat Himura tiba di dojo, dia mendapati Sagara terbaring tak berdaya dengan luka parah akibat serangan dari Enishi. Sagara yang dalam keadaan sekarat memberitahu Himura kalau Enishi telah membawa pergi Kaoru dan dia tidak tahu kemana Enishi membawanya pergi. Saat Himura memeriksa mayat Cho, dia beruntung karena menemukan sebuah petunjuk tentang rumah Enishi yang tersangkut di mulut Cho. Keesokan harinya, Saito dan petugas polisi lainnya mulai mengevakuasi warga yang terluka akibat penyerangan yang dilakukan pasukan Enishi tadi malam. Banyak bangunan runtuh dan terbakar habis, serta banyak penduduk kota yang menjadi korban serangan itu. Sementara di rumah Enishi, saat Kaoru yang baru saja terbangun, dia kaget menemukan dirinya berada di sebuah rumah yang aneh. Dia langsung berlari keluar rumah dan mencoba kabur. Namun dia tidak bisa meninggalkan tempat itu karena rumah itu berada di pulau kecil yang tak berpenghuni. Tak lama kemudian, Enishi menghampiri Kaoru dan berniat membunuhnya karena Kaoru berusaha meluruskan permasalahan yang terjadi antara Himura dan Tomu. Tapi dengan alasan yang tak jelas, sebagian dari sifat kemanusiaannya menyuruhnya untuk tidak melakukan hal itu dan Enishi mengurungkan niatnya dengan tidak membunuh Kaoru. Pada saat yang sama, Himura yang saat itu masih berada di dojo Kaoru memutuskan untuk pergi ke lokasi di mana Kaoru disandra. Keesokan harinya, ketika Enishi kembali ke markasnya, Samijo menemuinya kembali untuk memenuhi janji sebelumnya terkait penyerahan organisasi yang dimiliki Enishi kepada Samijo. Enishi yang merasa waktunya untuk balas dendam sudah dekat, memutuskan untuk memberikan organisasi mafianya kepada Samijo sejak hari itu. Namun Samijo menduga kalau Enishi sengaja melepaskan organisasinya semudah itu karena polisi Jepang sudah mengetahui lokasi markas Enishi. Dan dia yakin kalau Enishi tidak akan bisa menang melawan Himura dan pemerintah Jepang. Mendengar hal itu, Enishi menjadi sangat murka dan mengusir Samijo beserta anak buahnya dari markasnya. Sejak kejadian tadi, Samijo secara diam-diam berencana untuk membunuh Himura, lalu membunuh Enishi. Saat itu, tujuan utama Samijo merebut organisasi mafia Enishi adalah agar dia bisa mendapatkan kuasa untuk memerintah dan menguasai pemerintah Jepang. Dia berniat membunuh Himura karena menurutnya, Himura adalah salah satu samurai terkuat di Jepang yang dapat mengganggu rencananya. Malam itu, berbekal petunjuk dari kertas di mulut Cho, Himura tiba di markas Enishi sendirian karena dia tak ingin semakin banyak orang yang menjadi korban atas konflik balas dendam tersebut. Ia terpaksa melawan puluhan anak buah Samijo sendirian dan hanya menggunakan sebuah pedang tumpul miliknya. Di tengah pertarungan, Misao dan yang lain tiba-tiba datang untuk membantu Himura. Tak hanya itu, Saito dan para kepolisian juga datang ke tempat itu bersama Sagara yang masih belum pulih sepenuhnya. Dengan adanya bantuan itu, pertempuran di luar dapat diambil alih oleh Saito, Sagara, Misao, dan yang lain. Sementara itu, Himura bisa pergi untuk mencari Kaoru dan menyelamatkannya sebelum Enishi melakukan hal buruk kepadanya.
Setibanya Himura di markas Enishi, Samijo dan pasukannya telah bersiap untuk membunuh Himura dengan ratusan tembakan yang dilayangkan oleh para anak buahnya. Namun Himura dapat menyerang setelah peluru mereka mulai habis. Samijo bahkan menyewa jasa seorang samurai yang bernama Sojiro untuk membunuh Himura dan Enishi. Dulunya, Sojiro adalah mantan anak buah Makoto yang pernah berhasil dikalahkan oleh Himura. Di luar dugaan, Sojiro menyerang anak buah Samijo dan berniat membantu Himura untuk mengalahkan pasukan Enishi dan Samijo. Sojiro sengaja melakukan semua itu karena dia tersadar setelah Himura berhasil mengalahkannya di pertarungan terakhir dan menasihatinya tentang makna hidup yang sebenarnya. Karena bantuan samurai hebat seperti Sojiro, Himura akhirnya berhasil mengalahkan sebagian besar anak buah Samijo. Sojiro juga meminta Himura untuk pergi ke tempat Kaoru, sementara dia akan melawan semua musuh yang tersisa sendirian. Setelah mencari kesana kesini, akhirnya Himura berhadapan dengan Enishi dan Himura mengatakan kalau dirinya sudah bisa mengerti mengapa Enishi sangat ingin balas dendam kepadanya. Himura juga meminta Enishi untuk tidak melibatkan orang-orang di sekitarnya. Mendengar bacotan Himura, Enishi langsung menyerang Himura tanpa ampun. Di awal pertarungan, Himura berhasil mendominasi pertarungan, bahkan mematahkan salah satu pedang milik Enishi. Namun Enishi kembali mengambil koleksi pedangnya yang lain, lalu dia menjadi lebih brutal, seperti kesetanan. Di tengah pertarungan, Enishi berkata kepada Himura kalau dosa seorang pembunuh hanya bisa ditebus dengan kematian si pembunuh itu sendiri. Sehingga Enishi memaksa Himura untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Namun Himura menolak melakukan itu karena baginya cara terbaik untuk menebus kesalahannya di masa lalu adalah dengan melindungi orang-orang di sekitarnya, terutama orang-orang yang dia sayangi. Setelah perdebatan yang cukup panjang, pertempuran di antara mereka berlanjut, dan Himura berhasil melakukan beberapa serangan balik. Enishi yang dikuasai oleh amarah dan dendam menusukkan belati ke tubuh Himura. Walaupun Himura sebenarnya melihat serangan Enishi barusan, tapi dia tidak berusaha menghindar atau melakukan perlawanan sama sekali kepada Enishi. Setelah Enishi menikamnya, Himura dan Enishi saling tatap, lalu Himura meminta maaf kepadanya atas apa yang telah dilakukannya, hingga membuat Enishi melakukan semua ini. Tak lama kemudian, Samijo yang berhasil kabur dari Sojiro, tiba-tiba muncul dan berniat menembak Himura dan Enishi. Namun Kaoru berlari dan berusaha menghentikan Samijo. Saat Samijo ingin menembak Kaoru, tanpa diduga, Enishi membiarkan dirinya tertembak peluru untuk melindungi Kaoru. Enishi yang kesal menghajar Samijo sampai hampir terbunuh karena mengganggu pertarungannya dengan Himura. Hal itu dia lakukan karena dia sekilas melihat Kaoru seperti melihat kakak perempuannya, sehingga dia tidak akan membiarkan Kaoru terluka. Namun Kaoru meminta Enishi untuk menghentikannya, hingga Enishi menuruti perkataan Kaoru dan tak kuasa menahan tangisnya mengingat kenangannya bersama Tomu.
Setelah kejadian itu, polisi menangkap Enishi dan dipenjara atas segala kejahatan yang telah dia lakukan. Selama di sel penjara, dia menerima paket dari Kaoru berupa surat dan buku catatan yang ditinggalkan Tomo. Dalam buku itu, Tomo mengatakan kalau dia meninggalkan niat balas dendamnya dan lebih memilih untuk mencintai Himura. Karena Himura telah memberinya kebahagiaan baru, walaupun Himura telah membunuh kekasihnya dan ratusan nyawa orang. Tomo percaya kalau hal yang Himura lakukan dapat membawa perdamaian ke negara mereka dan melindungi lebih banyak nyawa daripada jumlah orang yang telah dia bunuh. Tomo bahkan mengorbankan dirinya untuk melindungi Himura, karena Himura adalah sosok penting yang bisa membawa era baru bagi negara Jepang. Setelah mengetahui apa yang terjadi sesungguhnya, Enishi hanya bisa menangis dan menyesali perbuatannya yang telah merenggut nyawa banyak orang tak bersalah. Sementara itu, Himura dan Kaoru datang ke makam Tomo untuk menunjukkan rasa terima kasihnya dan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepadanya. Karena Tomo adalah sosok yang telah membantu Himura membawa perdamaian ke negara ini dan berhenti untuk menjadi seorang Batosai, sang pembantai.